Shalom semuanya. Apa kabarnya? Tetap semangat. Senang sekali ya ini hari ini bisa memimpin jadi WL. Sudah lama banget ya, kayak terakhir kapan gitu ya. Tapi Tuhan tuh lucu ya Pak ya, bekerja di dalam hidup saya itu seperti itu. Kayak aduh enggak bisa, gimana ini? Ya udahlah, coba aku gitu. Kayak dipanggil lagi untuk melayani, untuk ingat lagi kepada Tuhan, untuk mencari Tuhan lagi gitu ya. Terus ingat yang kemarin minggu lalu tentang Yakub ya. Itu di KTB juga kita ini khususnya merasa kayak kenapa ya rindu yang dirasakan oleh Yakub itu sebegitunya, saya tuh sampai merindukan ingin seperti Yakub gitu. Sangat setia kepada Tuhan gitu ya. Pengen punya hati seperti itu lagi, dan saya berharap juga kepada para jemaat, teman-teman sekalian ya, punya semangat yang sama dengan Henny juga. Yuk sebelum kita memulai ibadah kita kali ini, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau kembali Tuhan mengumpulkan kami di sini Tuhan, dalam hari yang indah Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk hari yang baru ini Tuhan untuk kami Tuhan, dan juga Tuhan kami mau Tuhan mempersiapkan hati kami Tuhan, telinga kami, dan juga hidup kami Tuhan untuk belajar lagi Tuhan tentang firman-Mu Tuhan. Dan sebentar lagi Tuhan kami akan memulai ibadah kami. Kami doa Tuhan untuk jemaat-jemaat kami yang mungkin masih belum sampai di tempat ini Tuhan, Kau yang selalu sertai Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami doa mengucap syukur. Amin. Kita mau penyembahan dulu ya, kita siapkan hati kita dulu. Saya mengundang para jemaat untuk berdiri. Terima kasih Tuhan. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikan-Mu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Yesus hanya Kau yang ku andalkan.
Yesus hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus hanya Kau yang ku percaya, di setiap waktu tiada yang ku andalkan selain Kau. Hikmat-Mu lebih pikiranku, jalan-Mu di atas segala jalanku. Tinggi dan dalamnya kasih-Mu, hanya Kau Yesus yang ku andalkan. Oh, hikmat-Mu lebih pikiranku, jalan-Mu, jalan-Mu di atas segala jalanku. Tinggi dan dalamnya kasih-Mu, hanya Kau Yesus yang ku andalkan. Yesus hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus hanya Kau yang ku percaya, di setiap waktu tiada yang ku andalkan selain Kau. Yesus hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus hanya Kau yang ku percaya, di setiap waktu tiada yang ku andalkan selain Kau. Hikmat-Mu lebih pikiranku, jalan-Mu di atas segala jalanku. Tinggi dan dalamnya kasih-Mu, hanya Kau Yesus yang ku andalkan, hanya Kau Yesus yang ku andalkan. Haleluya, kasih Tuhan satu-satunya. Terima kasih Tuhan. Kau Tuhan adalah satu-satunya Tuhan, tempat kami bersandar Tuhan. Yesus yang kami andalkan Tuhan, yang selalu setia Tuhan, menyertai kami Tuhan setiap waktu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin Tuhan Yesus, terima kasih. Ya. Setelah penyembahan yuk kita puji Tuhan ya, yang semangat ya. Kita tepuk tangan nanti ya. Tepuk tangan dulu untuk Tuhan kita. Oh ya. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus
Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja, tak tergoyahkan, Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Tuhan kita. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Yang luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Sebelum kita masuk penyembahan, yuk kita salam ke kiri kanan ya. Happy Sunday, tos kanan kiri, Happy Sunday. Yuk keliling dulu, sapa-sapa dulu. Seneng ya hari ini ya. Oke. Yuk kita masuk ke penyembahan lagi, kita siapkan hati kita lagi. Ini juga lagu yang kemarin tiba-tiba muncul aja gitu ya di dalam hati gitu. Tiba-tiba muncul gitu. Ini lagunya tuh sangat apa ya? Sangat berkesan bagi saya sendiri gitu. Jadi ini mau kita semua di jemaat di sini juga meresapi perkataannya di sini ya. Berkenan bagimu. Itu tuh suatu hal yang mungkin saat ini untuk kita lakukan tuh sangat sulit ya. Kita bisa, tapi cumanya kita itu lebih banyak distraction yang sekarang kita tuh nggak bisa lepas juga gitu. Tapi kita mau berusaha untuk semakin lebih berkenan untuk Tuhan kita.
hatiku dengan kasih-Mu. Bentuklah hatiku jadi seperti-Mu. Kekudusan-Mu memenuhiku. Tuhan, ini rinduku. Ubah hatiku seperti hati-Mu. Kudus berkenan bagi-Mu. Bagaikan emas yang murni, bentuk hatiku selalu. Biar ku menjadi ciptaan baru, bebas dari semua yang jahat, serupa dengan gambar-Mu. Sucikan ku, kuduskan hatiku, Tuhan. Oh, pulihkan hatiku dengan kasih-Mu. Bentuklah Tuhan, bentuklah hatiku jadi seperti-Mu. Kekudusan-Mu memenuhiku. Tuhan, ini rinduku. Ubah hatiku seperti hati-Mu. Kudus berkenan bagi-Mu. Bagaikan emas yang murni, bentuk hatiku selalu. Biar ku menjadi ciptaan baru, bebas, bebas dari semua yang jahat, serupa dengan gambar-Mu. Sucikan ku, kuduskan hatiku. Ubah hatiku seperti hati-Mu. Kudus berkenan bagi-Mu. Bagaikan
kami, lepaskan kami Tuhan dari yang jahat. Ubah hatiku seperti hatimu, kudus berkenan bagimu, bagaikan emas yang murni bentuk hatiku selalu. Biar ku menjadi ciptaan baru, bebas, bebas dari semua yang jahat, serupa dengan gambarmu, sucikan ku, kuduskan hatiku, ubah hatiku seperti hatimu, kudus berkenan bagimu, bagaikan emas yang murni bentuk hatiku selalu. Bahkan biar ku menjadi ciptaan baru. Engkau dengar doa kami Tuhan, Bebas dari semua yang jahat, serupa dengan gambarmu, sucikan ku, kuduskan hatiku Tuhan. ku syukur. Amin. Haleluya, 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 haleluya. Saudara-saudaraku yang kekasih, mari kita bersama-sama terbuka di hadapan Tuhan. Sebagaimana pujian ini, ubah hatiku seperti hatimu. Hati Yesus itu luar biasa. Hati Yesus begitu lembut sampai dia bisa mendengar kerinduan anak kecil yang mau berjumpa dengan dia. Sementara murid-muridnya justru mengabaikan dia, mengabaikan anak-anak itu. Tapi Yesus justru membuka kesempatan buat anak-anak itu datang. Hati Yesus adalah hati yang luar biasa ketika orang-orang kusta, orang-orang yang dijauhi oleh karena punya penyakit yang menular. Tapi justru Yesus menghampiri mereka dan berkata untuk mereka menjadi tahir, menjadi sembuh. Menerima mereka, orang-orang yang dinajiskan, orang-orang yang dipinggirkan. Tapi bukan hanya itu saja. Yesus juga menerima orang yang kaya, Sakius, yang ingin punya pengalaman baru, pengalaman rohani yang baru. Dia telah muak dengan kekayaannya, dia telah jenuh dengan kekayaannya karena dia tahu bahwa itu tidak menjawab apa yang ada di dalam jiwa, kerinduan jiwanya. Sampai dia berjumpa dengan Yesus. Yesus mengabaikan semua penghakiman manusia dan bersedia untuk tinggal di rumah Sakius, orang yang juga dijauhi oleh karena kejahatannya. Hati Yesus adalah hati yang bisa menembus tembok-tembok yang biasa dibangun oleh manusia. Manusia biasa membangun tembok-tembok dengan kekayaan, dengan jabatan, bahkan dengan kemiskinannya, dengan kekurangannya. Dia membangun tembok itu
Dan dengan tembok itu dia juga bisa menghakimi orang-orang yang lebih beruntung dari dia. Yesus tahu isi hati kita masing-masing. Sebagaimana pujian yang kita baru saja nyanyikan. Tuhan, ubah hatiku seperti hatimu. Maka kalau hati kita diubahkan seperti hatinya, maka mata hati kita bisa melihat melampaui semua topeng-topeng itu. Biarlah Tuhan menolong kita melalui kebenaran firman-Nya. Mari kita datang kepada Tuhan. Bapa, di dalam nama Yesus kami mengucap syukur kepada Engkau ya Tuhan. Kami bersyukur buat SI House of Restoration, rumah pemulihan yang Kau nyatakan di tengah-tengah Surabaya ini ya Tuhan. Ada sekitar 3 juta jiwa. Dan banyak jiwa yang sebenarnya belum mengenal Engkau. Tapi kami juga mau berdoa jiwa-jiwa yang sudah mengenal Engkau, kiranya mengalami perubahan hidup yang nyata. Mengalami transformasi hidup yang nyata. Tidak hanya berhenti percaya kepada Yesus, tetapi mengalami perubahan dari sehari ke sehari, menjadi semakin serupa dengan Engkau, sehingga melaluinya kemuliaan-Mu semakin nyata Tuhan di dalam dan melalui kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, kiranya Engkau berfirman kepada kami melalui kebenaran firman Tuhan, dan biarlah setiap hati kami Engkau bukakan. Roh Kudus berbicara dan menyatakan setiap kebenaran menjadi kebenaran yang hidup, yang mengubahkan bagi setiap kami. Demi nama Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin, amin. Puji Tuhan, silakan duduk kembali saudara-saudaraku. Terima kasih buat tim worship yang sudah melayani kesempatan pagi hari ini, saudara-saudara. Dan juga setiap kita yang sudah datang ke rumah Tuhan. Sudah sekitar berapa ya, 2 minggu ya, 2 minggu saya off, tidak ada bersama-sama dengan saudara-saudara di Surabaya karena ada acara ya di Filipina, menghadiri sebuah konferensi selama 5 hari. Dan saya juga menggunakan kesempatan tersebut untuk mengunjungi orang-orang yang dulu saya kenal ya. Saya melayani di Manila karena di sana ada satu gereja Indonesia yang dulu pada waktu gereja itu dirintis, saya beribadah di gereja tersebut ya, itu tahun 2002. Dan saya ingin melihat bagaimana gereja tersebut yang dulunya beribadah di hotel, kemudian sekarang mereka menyewa tempat sendiri dan sudah ada 3 kali ibadah. Ibadah pertama jam 10, kemudian jam 10, kemudian ibadah yang kedua pertama jam 9, lalu yang kedua jam 11 ya. Yang kedua ibadah bahasa Inggris. Ya menarik saudara-saudara, karena gembalanya dulu tidak bisa bahasa Inggris, tetapi oleh karena orang-orang Indonesia, anak-anaknya yang sudah mulai remaja, mulai pemuda, sudah tidak terlalu bisa bahasa Indonesia ya. Dan ada juga orang-orang Indonesia yang kemudian menikah bukan dengan orang Indonesia, sehingga ada kebutuhan untuk dibuka bahasa Inggris. Dan saya juga melayani ibadah kedua, ibadah bahasa Inggris. Saya bersyukur melihat bagaimana gereja tersebut bertumbuh, dan ibadah sore jam 5 sore ya saudara-saudara. Ada 3 kali ibadah, gerejanya kurang lebih sama seperti kita ukurannya ya saudara-saudara, ukurannya sama. Dan di sebelah gereja tersebut ada ruang sekolah minggu. Ruang sekolah minggu kita lebih gede daripada ruang sekolah minggu mereka ya. Dan saudara-saudara, dan mereka benar-benar strive, mereka benar-benar berjuang untuk bisa ada di sana dan dapat melayani, berada di sebuah tempat pusat bisnis. Kalau di Manila ada satu area namanya Makati ya. Dan tempat bisnis sehingga semua mahal. Tapi saya bersyukur karena saya dapat kesaksian yang baik tentang salah satu jemaat kita
yang sempat ada di sana kurang lebih 1 tahun ya, yaitu Devita. Sebelum menikah dengan Ferry, saya ingat Ferry pernah menyusul ke sana ya kayaknya ya. Puji Tuhan berhasil ya. Dan saudara-saudara, saya dapat kesaksian yang baik karena pada waktu Devita di sana, gembalanya mengatakan bahwa wow, waktu di sana masih sempat-sempat membuat flyer untuk SAF, saudara-saudara. Memang waktu itu yang membantu membuat flyer termasuk Devita. Saudara-saudara, saya bersyukur karena kunjungan saya tersebut, saya mendapatkan satu gambaran paling tidak bagaimana Tuhan bisa memberkati memakai gereja yang mulai dengan sederhana, tapi Tuhan tambah-tambahkan jiwa dan menjadi gereja yang bahkan mereka punya pelayanan misi kepada satu suku yang seperti orang yang tinggal di laut begitu ya Kak, semacam kampung laut begitu. Dan saya bersyukur gereja yang kecil tapi punya jiwa misi luar biasa. Saya mengunjungi gereja yang kedua, saudara-saudara, gereja di Baguio City, dan gereja itu saya kunjungi karena mereka mengutus anaknya untuk menjadi misioneri ke Indonesia. Dia pernah khotbah di sini, namanya Joy Lausa, saudara-saudara, yang dulu khotbah di sini pakai bahasa Inggris. Setelah itu kita makan di Kampung Melayu kalau saya tidak salah ya. Dan saya mengunjungi keluarga ini, orang tuanya sebagai gembala gereja tersebut. Gerejanya tidak kurang, mungkin lebih lebar dari ini, tapi jemaatnya relatif hampir sama seperti kita. Dan yang luar biasa dari gereja ini, saudara-saudara, sekalipun gereja tersebut tidak terlalu besar, gembala tersebut tinggal di lantai 3, dan lantai 1 itu tempat produksi. Pada waktu mereka COVID, mereka membantu orang-orang tunarungu untuk tinggal di tempat mereka. Dan untuk mencukupi kebutuhan mereka, maka mereka membuat lumpia ya saudara-saudara. Lumpia isi ikan bandeng, ya, kalau sana namanya bangos gitu ya. Ikan bandeng gitu, dan saudara-saudara mereka produksi itu untuk mensuplai pelayanan support orang-orang tunarungu, orang-orang deaf. Karena mereka dalam ibadah yang sama itu punya pelayanan, ada pastornya, ada gembalanya yang juga suami istri tidak bisa mendengar, deaf, tuli saudara-saudara. Dan ketika mereka praise and worship itu ada penterjemah karena tidak bisa mendengar musik kan, tapi mereka bisa melihat sign language ya, bahasa isyarat. Dan saya perhatikan saudara, sekalipun mereka tidak bisa mendengar musik, tetapi mereka bisa mengikuti menyembah Tuhan, mengikuti kata-kata yang diterjemahkan melalui bahasa isyarat. Dan saya berdoa saudara-saudara supaya di Indonesia ada juga, mungkin sudah ada, tetapi di Indonesia saya mendengar sebuah statistik ada sekitar 3.000 jiwa orang yang tuli, tetapi hanya 125 orang yang kemudian mampu mengajar dan berkomunikasi dengan bahasa isyarat. Maksudnya bukan studentnya ya, tapi orang yang melayani mereka ini. Jadi saudara-saudara, saya bersyukur bisa mengunjungi dan juga mengikuti konferensi tersebut. Nah saudara-saudara, kembali di bulan September ini, misi atau mission within me itu menjadi tema bulan September. Dan di akhir bulan September kita akan belajar dari satu tokoh kemuliaan Tuhan dalamku, yaitu tokoh Musa, saudara-saudara. Kemuliaan Tuhan dalamku. Saudara-saudara, Musa adalah seorang tokoh yang sangat fenomenal buat orang Israel. Musa namanya begitu dikenal dan menjadi figur. Dan saudara-saudara, kalau kita belajar dari Musa, maka saudara-saudara kita merasa bahwa Musa adalah seorang yang istimewa. Minggu yang lalu kita juga belajar dari
Yakub. Kita juga berpikir Yakub orang yang istimewa. Minggu sebelumnya kita belajar dari Nuh. Kita juga berpikir Nuh adalah seorang tokoh yang istimewa. Tapi saudara-saudara, tahukah kita bahwa mereka adalah manusia yang sama seperti saudara dan saya? Mereka manusia yang sama dengan kita. Tidak ada yang istimewa selain itu dituliskan di dalam Alkitab. Tetapi mereka adalah manusia yang sama seperti saudara dan saya, yang punya kelemahan. Nuh yang setelah berhasil melewati air bah, ternyata juga kemudian mabuk, saudara-saudara. Yakub yang ternyata juga seorang yang licik. Musa ternyata juga adalah seorang yang kemudian sempat oleh karena kemarahannya menyebabkan dia ditolak untuk masuk ke tanah perjanjian. Ini adalah orang-orang yang biasa seperti saudara dan saya. Sehingga sebenarnya saudara-saudara, ini menolong kita untuk kemudian tidak ada jarak antara mereka dan kita. Kita mungkin bisa mengatakan, oh tapi masa itu Tuhan seperti benar-benar hadir di dalam hidup mereka. Ya saudara-saudara, kalau saudara belajar Alkitab, justru kita orang-orang sesudah Kristus jauh lebih beruntung dari mereka. Karena Kristus turun menjadi manusia. Sehingga kemudian Yohanes Pembaptis sebagai nabi terakhir versi perjanjian lama. Tetapi sempat melihat Yesus dikatakan sebagai orang yang paling beruntung. Karena melihat penggenapan rencana keselamatan itu terjadi melalui Yesus. Sehingga tidak perlu lagi memberikan korban persembahan. Oleh karena Yesus telah menjadi korban satu-satunya dan selamanya untuk saudara dan saya. Jadi kita beruntung saudara-saudara. Kalau dulu tidak ada istilah menjadi seperti Yesus. Karena tidak ada gambaran Allah bagi mereka adalah Allah yang besar, Allah yang ditakuti. Tapi saudara dan saya punya Kristus. Sehingga kita bisa belajar menjadi seperti Yesus. Mari kita saudara-saudara belajar dari kisah kemelut di tepi pantai Laut Teberau. Nah saudara-saudara kita next ya. Di dalam Keluaran pasal 14 ayat 1 sampai 31. Saudara-saudara itu adalah kisah yang menarik saudara-saudara. Keluaran pasal 14 ayat 11 sampai 31. Di mana pada masa itu Musa sesudah dia nego dengan Raja Fir'aun untuk bisa mengeluarkan bangsa Israel dari Mesir. Kemudian mereka diizinkan keluar setelah 10 tulah itu diberikan kepada orang Mesir. Dan tulah yang terakhir menyebabkan orang Mesir give up, menyerah. Lalu kemudian Musa membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Saudara-saudara, kalau saya jadi Musa, itu saya stres luar biasa pasti. Memimpin orang yang dulu menolak dia, itu susah. Betul ya saudara-saudara? Ya saudara-saudara, memimpin orang yang meragukan saudara-saudara, itu tidak mudah. Memimpin orang yang dulu menolak, tidak mau dibantu, tidak mau ditolong. Dan Tuhan mengembalikan Musa kepada mereka setelah 40 tahun Musa di padang gurun. Tuhan mengembalikan, pasti ada memori-memori traumatik, memori-memori trauma karena memimpin orang-orang yang sulit. Ada satu buku tipis saudara-saudara. Dulu pada waktu saya awal-awal pelayanan itu saya baca buku itu. Judul buku ini menarik. Menghadapi orang-orang sulit. Dalam awal pelayanan saya masih muda, saudara-saudara, saya melayani di sebuah gereja. Dan di gereja itu ada tokoh-tokoh gereja tersebut yang wah minta ampun saudara-saudara. Saya ingat saudara-saudara, saya diminta mengajar mereka paduan suara untuk Natal. Dan saya pilih lagu. Saya persiapkan lagu-lagu paduan suara dan kemudian saya berlatih dengan pemain piano gereja tersebut.
Dan ketika saya sudah menetapkan satu lagu yang kemudian juga disetujui untuk dipakai nanti pada waktu Natal, lalu saya kumpulkan, selesai ibadah kami kumpulkan ibu-ibu dan bapak-bapak untuk saya latih paduan suara. Dan saudara-saudara, saya minta pemain piano memainkan, saya berikan contohnya, lagu itu dinyanyikan seperti apa, dan itu akan dibagi masing-masing suara ya, ada suara 1, 2, 3, tenor, alto, kemudian sopran, tenor, alto, kemudian bass. Ya. Suara 1, 2, 3, 4. Dan saudara-saudara, baru saya mulai selesai lagu itu selesai, ada ibu-ibu dengan wajah masam, saudara-saudara. Ini saya sudah persiapkan 1 bulan loh, saudara-saudara, lagu ini. Wajah nggak enak gitu, lalu mengatakan, lagunya nggak enak blas. Saudara-saudara, mak jelek begitu ya, saudara-saudara. Ini 1 bulan saya pilih lagu itu 1 gebok, saudara-saudara. Lagu paduan suara, menemukan lagu paduan suara itu nggak gampang, saudara-saudara. Itu saya sudah teliti, tenornya gimana, altonya gimana, soprannya gimana, bassnya gimana, mempelajari ketukan lagu itu, notasinya, staccato, waduh macam-macam saudara-saudara. Waduh, crescendo, aduh saya sampai lupa saudara. Itu saya sudah pelajari dengan sungguh-sungguh takut dan gentar. Respon pertama, lagunya nggak enak blas. Saudara, rasanya saya mau mundur, saudara. Tapi kemudian saya bilang, ayo kita coba lagi ibu-ibu. Ya, saya mulai bagi suara 1 sendiri, suara 2, suara 3, suara 4. Lalu saya latih saudara-saudara, suara notasi suara 1, pemain pianonya membantu saya. Dan saudara-saudara, ketika hari itu ya masing-masing kemudian sudah mulai bisa masing-masing menguasai bagiannya, dan kemudian saya padukan. Dan pada waktu saya padukan, mulai dinyanyikan saudara-saudara. Ada ibu-ibu yang berani membantu saya, mensupport saya dengan mengatakan begini, lagunya enak juga kok. Ini ibu-ibu yang lainnya, lagunya enak juga kok, gitu. Lalu kemudian iya, ada bapak-bapak mulai. Nah saudara-saudara, ini kadang-kadang yang vokal, yang suara keras-keras itu ngomong pertama-tama ini harus saudara-saudara yang hatinya baik harus membantu saudara. Lalu kemudian yang bapak-bapak, iya ini suara enak juga. Setelah kemudian saya nyanyikan 1 bait dengan pembagian suara, dan pada akhirnya mereka mengatakan, mulai makin banyak yang memberi komentar, lagunya enak, lagunya enak. Saudara-saudara tahu apa respon ibu ini, saudara-saudara? Ibu ini nggak mau kalah, saudara-saudara. Setelah yang lain ngomong lagunya enak, lagunya enak, ibu ini mengatakan, iya telaten. Saudara-saudara, nggak ada yang benar. Itu sebabnya saya baca buku menghadapi orang-orang sulit. Saya waktu itu sampai pelihara kumis, karena umur saya masih muda, saudara-saudara. Menghadapi ibu-ibu yang sulit ini. Saudara, pernahkah saudara menghadapi orang-orang sulit di dalam kehidupan saudara? Tapi kita mau belajar dari kisah Musa ini, yang kalau saya bayangkan dia stres luar biasa. Beban berat, harapan ada di pundaknya. Tuhan sudah memerintahkan, memberikan misi kepada dia untuk membebaskan bangsa Israel. Tapi yang dibebaskan ini orang-orang yang gak mudah, saudara-saudara. Orang-orang yang sulit, orang-orang yang keras kepala, orang yang tegar tengkuk. Mari kita belajar dari kemelut ini. Karena justru kadang-kadang kita kemudian, ya sudah, saya tidak lanjutkan lagi. Terserah, mau mati ya mati. Kadang-kadang kita merasa lelah, saudara-saudara. Kadang-kadang kita merasa lelah untuk kebaikan, lepas kebaikan yang kita sedang kerjakan. Tetapi tidak mendapatkan respon sebagaimana yang kita harapkan, saudara-saudara. Dan kisah kemelut di tepi pantai Laut Teberawi ini mengingatkan kepada kita bahwa kemuliaan Tuhan ada di dalam diri saudara dan saya. Amin. Ayo kita belajar
Saudara-saudara, yang pertama saya temukan ini, next. Saya temukan di dalam Keluaran 14 ayat 10 sampai 11 dikatakan ketika Fir'aun telah dekat, orang Israel menoleh. Jadi ceritanya Fir'aun mengatakan, oke, silakan pergi, karena mereka sudah merasa bahwa minta ampun deh dengan tulah-tulah, dengan kutukan-kutukan yang dikirimkan oleh Tuhannya Musa ini, Tuhannya Israel ini, sampai Fir'aun mengatakan, udahlah kalau gitu pergi. Dan setelah orang-orang Israel dilepaskan pergi, Fir'aun berubah pikiran. Lah kalau mereka pergi, kita nggak punya orang lagi yang bantu kita. Siapa yang bangun piramid ini? Siapa yang neruskan? Maka pengeluaran kita akan membengkak. Kok enak pergi? Selama ini mereka sudah 400 tahun ada di bawah kekuasaan kita. Sekarang mereka pergi. Lalu Fir'aun berubah pikiran sehingga kemudian Fir'aun dikatakan memilih pasukan yang terbaik. Pasukan berkuda dan dengan keretanya. Kereta kuda pada waktu itu adalah sebuah penemuan mutakhir pada waktu itu. Mungkin hari ini itu seperti nuklir begitu saudara-saudara. Luar biasa dipersiapkan sehingga ketika pasukan Fir'aun itu mengejar. Ayat 10 mengatakan ketika Fir'aun telah dekat, orang Israel menoleh. Maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka. Lalu sangat ketakutanlah orang Israel dan mereka berseru kepada Tuhan. Dan mereka berkata kepada Musa, apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Apakah yang kau berbuat ini terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Saudara-saudaraku, masalah yang pertama adalah masalah terbesar dari manusia bukanlah kesulitan hidup, tapi ketakutan. Masalah terbesar dari manusia bukanlah kesulitan hidup, tapi ketakutan. Saudara-saudara, kenapa? Karena ada orang-orang yang tidak punya kesulitan hidup, tapi tetap punya ketakutan. Ada orang yang bisa menjadi kaya oleh karena ketakutan. Dan berpikir karena ketakutannya dia melakukan banyak hal untuk membuat menjadi aman. Apakah ketakutannya hilang setelah semua seolah-olah di cover, kesehatan, ada asuransi, semua saudara-saudara. Apakah dia hilang ketakutannya? Tidak, saudara-saudara. Ketakutan itu tetap ada. Saudara-saudara, masalah terbesar manusia bukanlah kesulitan hidup, tapi ketakutan. Dan kita melihat ketika orang-orang Israel ini sudah melihat bagaimana Allah itu menyatakan kuasanya. 10 tulah ditunjukkan, saudara-saudara. Ada hujan, ada hujan salju, ada hujan bara, ada ternak mati, anak sulung mati, maut melewati mereka, tetapi mereka terluput dari maut. Saudara-saudara, banyak perkara besar telah ditunjukkan di hadapan orang Israel, tetapi tetap ketika pasukan Fir'aun mendekat, ketakutan itu ada. Saudara, saya menemukan bahwa ketakutan itu sebenarnya dipicu oleh memang eksternal, tetapi sebenarnya kita sudah punya benih ketakutan di dalam diri kita sendiri. Dan saudara-saudara, ketakutan bisa punya banyak wajah. Ketika masih kecil kanak-kanak, ada yang takut kegelapan. Mungkin setelah besar tidak takut lagi. Memang ada yang masih takut kegelapan sesudah besar. Saudara. Tapi saudara-saudara, dalam setiap fase hidup kita, ketakutan itu bisa muncul, bisa datang kepada kita dengan berbagai macam wajah, dengan berbagai macam bentuk, saudara-saudara. Setelah anak-anak saya besar, saya tidak lagi memikirkan tiap bulan bayar sekolah, uang kuliah, udah lega. Waktu mereka wisuda itu rasanya, pundak ini rasanya enteng, saudara-saudara ya. Waduh, saya senang sekali ya, saudara-saudara. Buat yang kuliah ini, tahukah saudara-saudara, orang tua saudara-saudara, wah, mikir ya saudara-saudara. Dan setelah mereka wisuda, lepas
Tapi waktu mereka cari kerja nggak ketemu-ketemu, beban lagi saudara. Lihat muka mereka itu ya saudara, kasihan gitu ya saudara. Kadang-kadang seperti sudah wawancara, ternyata ya jangankan wawancara, menerima panggilan oleh karena aplikasinya itu diterima, itu rasanya orang tua senang sekali ya. Dan waktu wawancara, saya ingat waktu Kevin wawancara, Ibu Lili melihat di kamarnya karena wawancara online ya, karena COVID gitu ya, sambil capture gitu ya saudara. Wah, kita H2C, harap-harap cemas saudara ya. Kita berharap karena ini sudah wawancara yang kesekian dan sudah 2 kali wawancara. Kita pikir wah, sudah terbayang anak kami akan diterima saudara. Dan ternyata apa? Mendapatkan laporan tidak diterima saudara. Sampai kemudian satu kali Kevin mengatakan, udahlah pokoknya kerjaan apa aja saya akan terima. Saudara perhatikan bahwa ternyata manusia itu selalu ada ketakutan, lepas ketakutan. Dan ketakutan itu ada 2 saudara. Ketakutan yang merusak dan ketakutan yang membangun. Ketakutan yang destruktif, next. Ketakutan destruktif. Karena sebenarnya saudara, tidak mungkin sebenarnya manusia itu tidak ada ketakutan. Sebab apa? Ketakutan itu berhubungan dengan sesuatu yang unknown territory. Teritori, area yang saudara tidak kuasai, itu yang menyebabkan kita takut saudara. Karena saudara tidak bisa memprediksi apa hasilnya. Kalau saudara tahu apa hasilnya, saudara tidak mungkin takut. Tetapi kalau saudara tidak bisa punya kendali, kontrol, itulah yang mendatangkan kita ketakutan, saudara. Kadang ketakutan itu diabaikan, bukan berarti tidak ada. Hanya coba dilupakan. Karena sebenarnya ketakutan itu berhubungan dengan sesuatu yang saudara dan saya tidak bisa mengendalikan. Masa depan, saudara tidak bisa kendalikan. Sekalipun kita punya segala sesuatu untuk memastikan bahwa masa depan kita baik lewat pendidikan, lewat apa yang kita miliki, lewat semua persiapan, deposito, tetapi at the end, saudara, pada akhirnya ketika saudara sadar bahwa saudara tidak bisa punya kendali atas masa depan, ketakutan itu seolah ada di depan mata kita lagi, saudara. Dan saudara, ada ketakutan yang destruktif, yang merusak, yang menyebabkan seseorang kemudian seperti orang Israel ini, saudara. Ketika mereka menoleh, melihat Fir'aun dan pasukannya, saudara, respon mereka itu kemudian mereka berseru kepada Tuhan, tetapi juga ngomong kepada pemimpin, ngomong kepada Musa. Ngomongnya apa? Ngomongnya nyelekit, saudara. Apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami mati di padang gurun ini? Apakah yang kau berbuat terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Victim mentality. Mentalitas korban itu selalu mencari objek untuk disalahkan, saudara. Dan saudara, ketakutan yang destruktif itu membuat seseorang memiliki mental yang pokoknya nyalakan. Pokoknya inginnya benar. Dan bukan itu saja, saudara. Ketakutan yang destruktif itu karena apa? Karena fokus yang salah. Fokus kepada keterbatasan kita dan kekuatan lawan, serta bukan kekuatan Tuhan. Kalau saudara fokus kepada keterbatasan kita, betapa kita tidak mampu, maka ketakutan itu kemudian akan menjadi ketakutan yang merusak kita. Karena timbul amarah biasanya. Ingin menyalahkan, ingin melemparkan energi yang kita rasa tidak sanggup, saudara-saudara. Karena ketakutan itu seperti sebuah energi yang negatif. Ketika kita fokus kepada keterbatasan kita dan betapa dahsyatnya ancaman yang datang kepada kita, saudara-saudara,
Kalau seseorang sakit fokus kepada, aduh nggak punya uang, penyakit ini akibatnya ini begitu begini, saudara-saudara, pasti bawaannya uring-uringan, saudara-saudara. Bawaannya marah terus seperti orang-orang ini, saudara-saudara. Saudara-saudara, ketakutan bisa menjelma menjadi hal-hal yang negatif yang menyebabkan orang tersebut, saudara-saudara, kemudian menjadi juga destruktif. Kata-katanya merusak. Kata-katanya tidak seperti orang Israel ini. Emang gak ada kuburan di Mesir? Jauh-jauh bawa ke kami ini untuk bisa pindah mati aja. Waduh, saudara-saudara. Saudara kalau jadi Musa stres luar biasa ya, saudara. Aduh, ini orang ini dia apa no ya, saudara-saudara. Kurang apa? Ya, saudara-saudara. Saudara-saudara, ketakutan yang destruktif membuat hidup kehilangan damai sejahtera. Apa yang saudara takutkan? Dan kalau saudara fokus dengan perkara yang negatif, saudara-saudara, kadang-kadang ketakutan kita ini juga kemudian memimpin kita untuk memilih informasi sesuai dengan yang kita takutkan. Itu parahnya, saudara-saudara. Sehingga mengembangkan ketakutan makin besar dan makin gak rasional. Makin unbearable, gak bisa kita tanggung lagi. Gak mungkin kita bisa punya iman kalau kita fokus kepada apa yang negatif, kepada apa yang bisa terjadi oleh karena informasi yang kita baca, yang kita terima, dan membandingkan dengan kesanggupan keterbatasan kita, dan lupa bahwa Tuhan itu punya kuasa, punya kekuatan. Sehingga kemudian kalau orang ngomong, ayo beriman, kita kagak, alah iman apa? What faith can do? Apa yang dapat dilakukan iman? Saudara, kenapa? Karena kita membiarkan ketakutan menyergap kita, saudara-saudara. Tapi saudara-saudara, ada ketakutan yang konstruktif, saudara-saudara. Jangan anti ketakutan, karena pada dasarnya ketakutan itu adalah sesuatu yang kita akan hadapi setiap hari. Saudara, contoh, ini sekarang di jalan ini macet tiap hari. Ketakutan apa yang muncul? Ketakutan terlambat, ya saudara-saudara. Saya ingat satu kali saya pulang dari Malang, tiba-tiba di tol menuju Lawang itu, saudara-saudara, itu ada longsor. Sehingga mobil itu macet ya, berapa kilo, dan saya takut. Kenapa takut? Bensin saya, saudara-saudara. Saya waktu lihat bensin saya cuma 1 batang saja. Waduh, ini kalau macet, mogok, sudah, saudara. Sudah pikiran macam-macam, saudara. Saudara. Tapi ada ketakutan yang konstruktif. Bagaimana ketakutan yang konstruktif itu? Ketika kita fokus kepada Tuhan dan kekuatannya serta apa yang kita bisa, ketakutan itu tetap sama. Karena ada sesuatu yang saudara dan saya tidak bisa kontrol berhubungan dengan pekerjaan, anak, lingkungan. Kita nggak bisa kendalikan, tetangga kita juga nggak bisa kendalikan, saudara. Tetapi ketika kita fokus kepada Tuhan dan kekuatannya serta apa yang kita bisa, kita syukuri, kita lakukan, maka itu akan menjadi ketakutan yang konstruktif. Ketakutan yang membangun kita. Kenapa, saudara-saudara? Karena membuat kita sadar bahwa Tuhan bisa memakai walaupun hanya 5 ketul roti 2 ekor ikan, Tuhan bisa pakai untuk mencukupi 5.000 orang lebih. Murid-murid takut, mana bisa? Ini kalau ini perlu 200 dinar, gak mungkin cukup. Dan Yesus bertanya, apa yang ada padamu? Oh, ini ada anak kecil bawa 5 ketul roti dan 2 ekor ikan. Perhatikan, ketika murid-murid mulai fokus dengan apa yang mereka bisa. Gak apa-apa 5 ketul roti, 2 ekor ikan. Masa cukup? Gak apa-apa. Dan fokus yang kedua kepada what God can do. Apa yang Tuhan bisa lakukan. Itu membuat ketakutan menjadi ketakutan yang membangun. Untuk belajar mempercayai apa yang Tuhan bisa kerjakan dan apa yang Tuhan bisa kendalikan. Saudara-saudara,
Yang kedua, next. Belajar dari kisah kemelut di tepi Laut Teberawi ini. Masalah yang paling menjengkelkan adalah ketika manusia keras kepala dan memilih tetap diperbudak. Ini menjengkelkan, saudara-saudara. Keluaran pasal 14 ayat 12 mengatakan, bukankah ini telah kami katakan kepadamu di Mesir, janganlah mengganggu kami dan biarlah kami bekerja pada orang Mesir. Leave me alone, gitu ya. Biarkan saya sendiri, jangan diusik. Biar saya kerja jadi budak, nggak apa-apa. Asal masih bisa makan bawang, masih bawang prei, asal masih bisa makan daging. Sebab lebih baik bagi kami untuk bekerja pada orang Mesir daripada mati di padang gurun ini. Saudara-saudara, sederhananya ini, lebih baik mati sebagai budak daripada mati sebagai orang merdeka. Kok bisa begitu, saudara? Lebih baik mati dengan semua kelemahan dan kejahatan ini daripada mati sebagai orang yang merdeka. Saudara-saudara, tapi matinya di padang gurun. Kenapa? Karena mereka keras kepala dan sudah terbiasa hidup diperbudak. Saudara-saudara, kadang-kadang menolong orang sudah tahu itu mengikat mereka, menyebabkan mereka enggak produktif, mereka tahu. Tapi kadang-kadang keras kepala, jengkel enggak, saudara-saudara? Betul ya? Saudara pernah ketemu orang ini punya potensi, tapi dia punya ikatan, diperbudak. Dan saudara-saudara membantu dia, untuk kemudian dia bisa produktif, bisa lepas, dan menjadi oleh karena potensinya menjadi lebih baik. Tetapi dia selalu jatuh di lubang yang sama, di kelemahan yang sama. Lama-lama kita jengkel ya saudara-saudara. Biar Tuhan hukum dia, saudara. Saudara, pernahkah saudara merasa jengkel dengan menolong orang yang sebenarnya lama-lama saudara merasa orang itu hanya memanfaatkan saudara? Saya pikir mungkin ada benarnya sebagian memanfaatkan, tetapi karena dia sesungguhnya keras kepala dan sudah terikat dengan apa yang memperbudak dia, saudara-saudara. Dan kalau sudah berbicara dengan orang yang sudah terbelenggu dengan ikatan-ikatan itu, saudara-saudara, ikatan kemalasan, ikatan pokoknya mau enak, ikatan macam-macam yang membuat kadang-kadang dia up and down, saudara-saudara. Lama-lama kita kesel dan jengkel, saudara-saudara. Seperti orang Israel ini, mereka bahkan mengatakan lebih baik bagi kami itu bekerja pada orang Mesir daripada mati di padang gurun ini. Keras kepala plus diikat, diperbudak, itu menyebabkan orang yang paling menjengkelkan. Dan kadang-kadang saudara-saudara, kita berusaha keras dengan orang itu, tapi tidak membantu. Bahkan kita capek hati sendiri. Bagi saudara-saudara yang terlibat pelayanan, kadang-kadang saudara menjumpai orang-orang seperti ini. And then kita give up, kita menyerah. Udahlah. Yang penting kita sudah lakukan. Tapi saudara-saudara, belajar dari kisah ini. Next. Sekalipun demikian. Saya bersyukur kisahnya lengkap. Gak sampai berhenti pada orang-orang yang seperti ini, ketakutan, menjengkelkan. Sekalipun demikian, saudara-saudara, poin yang ketiga, orang percaya tetap punya misi untuk memperkenalkan Tuhan. Sekalipun kita menghadapi orang-orang atau bahkan kita sendiri dikuasai oleh ketakutan, tetapi kalau saudara dan saya sebagai orang percaya, kita punya misi untuk memperkenalkan Tuhan. Anyhow, bagaimanapun juga saudara dan saya punya misi untuk memperkenalkan Tuhan kepada orang-orang tersebut.
Keluaran pasal 14 ayat 13 mengatakan, tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu, sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Musa menyampaikan sebuah berita, good news kepada orang-orang yang dipenuhi ketakutan, bukannya ketakutan, tetapi ketakutannya telah menyebabkan kata-kata yang menyakitkan, kata-kata yang tidak enak, saudara-saudara. Kadang-kadang secara manusia dari daging kita mengatakan, yang saya lakukan ini kan baik, menolong, tapi kok mereka ini tetap keras kepala. Kadang-kadang kita rasa ingin menyerah. Firman Tuhan ingatkan, kalau saudara sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, saudara dan saya ada misi di dalam diri kita untuk memperkenalkan Tuhan. Tetap tabur, jangan menyerah, saudara-saudara. Pada waktu saya tanggal 8 pergi ke Filipina, saya naik pesawat dan transit di Singapura ya. Pada waktu di Surabaya, take off begitu. Kebetulan di samping saya ini ada seorang perempuan begitu ya. Dan nampaknya baru pertama kali melakukan perjalanan ke luar negeri gitu ya. Jadi bingungi gitu ya, saudara, bingung. Bawa tas gitu ya, saudara. Lalu kemudian banyak papernya, banyak kertas dokumennya. Itu saat map gitu ya, dibawa, ditenteng kemana-mana. Jadi bantu ya, saya bantu naikkan, masukkan, lalu ini gimana ini, gini. Ada dua wanita gitu ya saudara. Dan kemudian setelah ternyata duduk di samping saya lihat dia, saya ngobrol, mau kemana mbak? Gitu. Oh Pak, mau jadi TKW. Oh kemana? Ke Taiwan. Oke. Sudah pernah ke sana belum Pak? Ini baru pertama kali. Oke. Wow, baru pertama kali. Maaf mbak, saya lihat mbaknya ini biasanya kalau yang pertama kali ini muda-muda. Ini enggak muda lagi saudara-saudara. Saya perhatikan, maaf mbaknya ini anaknya berapa gitu. Oh 2 Pak, anak saya sudah 2. Yang besar sudah 18 tahun, SMA mau lulus gitu. Oh wow, kok anaknya sudah besar, sekarang mungkin baru punya kesempatan untuk kerja ke luar negeri ya mbak? Oh ya Pak, sebenarnya enggak begitu. Lalu kenapa? Saya tanya, singkat cerita, karena kolaps usahanya saudara-saudara. Ya, suaminya usaha ternak burung puyuh, dan pada waktu COVID, produksi telur burung puyuh terus terjadi tapi enggak ada orang beli. Dan suaminya untung-untungan dengan tetap kasih makan burung puyuhnya, dan ternyata terakhir tahun 2022 kemarin kolaps, gak bisa lagi. Sehingga sang ibu mendaftarkan diri menjadi TKW. Dan singkat cerita saudara-saudara, bukan hanya cerita yang menjadikan seperti itu. Ternyata sang ibu ini baru saja menyelesaikan S1. Dia punya cita-cita jadi guru PAUD. Jadi dia sudah jadi guru PAUD lama, dan sementara ngajar guru PAUD, dia sekolah untuk dapat S1 supaya bisa jadi pegawai negeri, saudara. Dan dia baru saja diwisuda, tapi pada akhirnya situasinya sangat buruk ekonomi mereka, sehingga kemudian dia memutuskan impian untuk jadi pegawai negeri. Sekalipun dia baru saja diwisuda, dan menjadi TKW supaya bisa menutupi utang dari keluarganya. Bukan hanya itu saja. Ngobrol-ngobrol, dia punya anak umur 8 tahun. Jarak anak pertama dengan kedua jauh sekali. Anak yang kedua 8 tahun saudara-saudara. Tapi 8 tahun saya tanya, kenapa? Lalu dia ngomong, tapi Pak, anak saya disabilitas. Oh disabilitasnya kenapa Bu? Saya tanya begitu ya. Anak saya itu, jadi otaknya enggak berkembang. Umur 8 tahun seperti bayi 7 bulan. Tergeletak begitu aja. Tubuhnya aja enggak bisa duduk, saudara-saudara. Itu sebabnya saya harus kerja.
Lalu gimana, siapa yang memperhatikan anaknya? Kakaknya yang SMA. Akhirnya saya bisa kerja karena anaknya, waktu dia mau ngomong kepada anaknya minta izin, anaknya baru bisa mengatakan, ya enggak apa-apa Bu, sila boleh kerja. Saudara-saudara, waktu saya mendengar itu, wow. Sudah ekonominya kolaps, punya anak seperti itu, dan harus tinggalkan keluarga supaya bisa berjuang bagi keluarganya. Dan saudara-saudara, waktu itu kemudian saya tawarkan, Mbak, boleh saya doakan Mbak? Boleh saya doakan? Oh ya enggak apa-apa Pak. Ya, kita harus belajar bersyukur ya Pak. Ya, bersyukur. Bersyukur itu langkah awal Mbak. Langkah berikutnya Mbak harus tahu bahwa ada Tuhan yang bisa menolong Mbak. Iya Pak. Saudara, saya berkesempatan mendoakan Mbak ini, saudara. Orang percaya tetap punya misi memperkenalkan Tuhan. Kadang-kadang kita merasa ini kebetulan kasusnya ini adalah kasus yang oke, jauh dari saya. Tapi kadang-kadang saudara akan berjumpa dengan kasus-kasus yang rasanya sulit ngomong Tuhan. Karena itu sesuatu yang besar, yang mustahil, saudara-saudara. Tapi sebagai orang percaya, saudara tetap punya misi memperkenalkan Tuhan. Sebab bukan saudara yang menyelamatkan mereka, tetapi Tuhan kita. Tuhan kita, dan kita tetap harus memperkenalkan Tuhan. Seperti Musa, sekalipun orang-orang ini menjengkelkan, orang-orang ini dipenuhi oleh ketakutan dan maunya menyalahkan saja. Tapi Musa tetap berkata, janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Kenapa Musa bisa mengatakan itu semua? Saudara-saudara, all good news, semua kabar baik itu Musa bisa sampaikan karena Musa juga mendengar dari Tuhan. Kalau saudara-saudara bisa mendengar firman Tuhan, saudara datang ke gereja, saudara mendengar firman Tuhan, saudara akan menjadi orang yang di dalam diri saudara-saudara kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Amin. Ketika saudara setia kepada Tuhan, datang ke gereja, saudara akan menjadi orang-orang yang akan sensitif untuk menjalankan misi ini. Dan saudara akan melihat kemuliaan Tuhan. Next. Yang keempat, saudara-saudara, sekalipun demikian justru melalui orang percaya kemuliaan Tuhan dinyatakan. Keluaran 14 ayat 18. Maka orang Mesir akan mengetahui bahwa akulah Tuhan apabila aku memperlihatkan kemuliaanku terhadap Fir'aun keretanya dan orang yang berkuda. Ayat 31 sebagai penutup kisah ini. Ketika Tuhan membelah laut Teberau itu, orang Israel kemudian melihat betapa Allahnya Musa itu Allah yang berkuasa. Maka penutup ayat 39 mengatakan, ketika dilihat oleh orang Israel betapa besarnya perbuatan yang dilakukan Tuhan terhadap orang Mesir, maka takutlah bangsa itu kepada Tuhan. Perhatikan, perubahan hati orang Israel yang tadinya takut kepada Fir'aun, takut kepada kereta kuda, takut dengan apa yang di depan mata mereka. Kemudian mereka menjadi takut akan Tuhan. Oleh karena siapa? Oleh karena ada Musa yang menyampaikan kabar baik ini kepada mereka. Takut kepada Tuhan dan mereka kemudian percaya kepada Tuhan dan percaya kepada Musa. Saudara-saudara, percaya kepada orang yang menyampaikan kabar baik ini. Begini saudara-saudara, saya ada pengalaman di mana padanya ketemu dengan orang yang dulu saya pernah ngomong sesuatu dan padanya percaya apa yang saya omongkan karena Tuhan melakukan sesuatu di dalam hidup mereka. Kalau kita tutup mulut saudara-saudara, kalau kita
tidak mengatakan apa-apa untuk memperkenalkan Tuhan, maka misi di dalam hidup kita kemudian gagal. Dan kita tidak memiliki pengalaman apa-apa dengan kesempatan yang Tuhan bukakan untuk kita interaksi dengan orang-orang yang sedang dipenuhi oleh ketakutan, yang menjengkelkan, saudara-saudara. Sebenarnya berarti dalam setiap kesempatan Tuhan menunggu untuk kemuliaannya dinyatakan melalui saudara dan saya. Saya mau tutup, tidak ada di ayat ini, tapi saya ingat satu ayat. Mari kita baca bersama-sama, saudara buka 2 Korintus pasal 3 ayat yang ke-18, ayat yang ke-18. 2 Korintus pasal 3 ayat yang ke-18. Sudah ketemu saudara-saudara? Sudah? Kita baca bersama-sama ya. 2, 3. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Saudara tahu ayat ini diambil dari mana? Ayat ini diambil dari ketika Musa punya pengalaman naik ke Gunung Sinai dan ada selubung yang kemudian selubung itu dibukakan. Sehingga Musa bisa melihat kemuliaan Allah. Tapi bukan hanya melihat kemuliaan Allah, tetapi kemuliaan Allah itu kemudian terpancar melalui hidup Musa. Sehingga ketika Musa turun gunung, orang-orang tidak bisa melihat Musa karena ada kemuliaan. Lalu Paulus mengartikan kemuliaan itu apa? Bukan hanya cahaya. Bukan hanya, ada sesuatu yang menyala-nyala. Tidak, saudara-saudara. Kemuliaan itu Paulus kemudian mengatakan apa? Kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya. Keserupaan dengan Kristus adalah kemuliaan Allah. Yang dikatakan dalam kemuliaan yang semakin besar. Ada satu terjemahan yang mengatakan begini, ever increasing glory. Kemuliaan yang sedikit demi sedikit. Setiap kali saudara berespon menjadi semakin serupa dengan Kristus, kemuliaan Tuhan itu semakin besar di dalam diri kita. Termasuk ketika saudara berhadapan dengan orang-orang yang seperti, atau kita pun sendiri, yang sedang diliputi oleh ketakutan. Masalah terbesar manusia bukanlah kesulitan hidup, tapi ketakutan. Pernahkah saudara iri dengan orang yang punya kesulitan hidup luar biasa, tapi tidak ada ketakutan? Ada peace, ada damai sejahtera. Saudara-saudara, demikian juga kadang-kadang kita ketemu dengan orang-orang yang menjengkelkan, keras kepala, tidak mau berubah. Tahu bahwa itu harus berubah, tapi tidak bisa karena terikat. Kadang-kadang kita give up, kadang-kadang kita menyerah. Saudara-saudara, jangan lupa, sebagai orang percaya Tuhan punya misi untuk kita. Memperkenalkan, hanya say something mungkin, give something. Don't be quiet and be silent. Jangan hanya diam saja, seolah-olah tidak, pura-pura tidak tahu, saudara-saudara. Kalau itu dekat dengan kita, Tuhan sedang punya misi untuk kita. Saya tidak tahu apakah saya akan ketemu ibu itu. Ya, ibu itu berasal dari ngobrol dari sebuah tempat di Tulungagung, saudara-saudara. Saya tidak tahu. Tapi saya pernah punya pengalaman. Satu kali saya terbang ke KL, Kuala Lumpur waktu itu, dan kemudian di satu bangku kan 3 deret ya, satu deret 3 bangku, satu deret 3 bangku. Lalu saudara-saudara saya lihat ada waktu ngobrol ini logatnya Ambon, saudara-saudara ya. Kita sing begini, oh ini orang Ambon nih, saya bilang, oke langsung, Pak dari Ambon kah? Oh iya Pak dari Ambon, gini-gini. Dari Ambon dari mana? Ini mau kemana? Singkat cerita, mereka mau ke Penang. Oh, berobat kah? Gitu, bahasa Ambon ya, berobat kah? Iya, iya. Oh, kenapa, sakit apa? Diberitahu bahwa
bocor sehingga harus berobat. Oke, lalu saya bilang, boleh saya berdoa Pak? Jadi ini kebetulan papanya diantar anaknya, saudara-saudara. Papanya diantar anaknya. Boleh saya berdoa Pak? Oke, boleh Pak, boleh. Jadi di pesawat itu saya berdoa. Saya berdoa buat bapaknya dan kemudian buat anaknya yang mengantar. Dan kemudian turun mendarat di KL, mereka akan transfer ke Penang, saudara-saudara, mungkin naik bis atau apa gitu ya, karena mereka menghampiri counter bis gitu. Lalu kami kenalan, tahu namanya karena Ambon itu kecil, saudara. Kalau saudara pernah ke Ambon itu kecil. Biasanya kita saling kenal itu dengan, oh ini toko ini. Rio tahu ya, saudara, Ambon itu ya biasa. Oh toko ini, rumah kopi, rumah ini. Jadi itu kecil sekali Ambon, bukan kecil sekali ya, maafkan saya. Tetapi saling kenal satu dengan yang lain. Dan ini mereka punya usaha yang kemudian, oh saya tahu tempat itu. Dan saudara-saudara itu sudah lama. Dan karena pertemuan itu kami berteman di Facebook, saudara-saudara. Kami berteman di Facebook. Add friend, lalu berteman di Facebook. Dan saudara-saudara, satu kali orang ini menghubungi saya. Dan bagus, masih ingat saya. Ini sudah berapa tahun dan saya sudah pelayanan di SIMD. Oke, waktu itu saya masih di Malang, sudah berapa tahun. Lalu singkat cerita dia mengatakan, Pak, saya ingin ketemu. Saya datang ke Surabaya, mari kita ketemu. Dan saudara-saudara, kami hanya ketemuan di Surabaya Timur, di Starbucks, dan saudara-saudara, puji Tuhannya, papanya masih hidup. Ya. Kami pertemuan mungkin sebelum COVID ya, kalau saya tidak salah ya, sebelum COVID. Papanya masih hidup dan masih sehat. Dan kali ini dia datang, dia mengatakan, Pak, saya baru menikah. Ingin punya anak, tapi ada masalah. Ada sesuatu. Ada vonis dokter yang membuat kami takut. Dan rasanya dokter mengatakan harus dioperasi, tapi kalau dioperasi tidak punya anak. Tapi kalau nekat mau tetap punya anak, maka akan membahayakan nyawa istri saya. Kami datang lagi, saudara-saudara, kami ngobrol di Starbucks itu, di East Coast ya. Kami berdoa bersama-sama, saudara-saudara berdoa. Dan saudara-saudara, kira-kira 2 bulan sesudahnya, saya dapat kabar di WA, Pak, kami di Surabaya lagi. Ada kabar gembira, Pak. Kenapa? Istri saya hamil. Wow. Saudara-saudara, itu diawali pertemuan di pesawat. Dan bukan itu saja, sang istri yang dulunya bukan orang Kristen, pada akhirnya menjadi Kristen. Percaya Yesus karena sang suami. Saudara, jangan menjadi orang percaya berhenti pada your conversion saja, menjadi percaya saja. Saudara harus mengalami transformasi hidup, menjadi semakin serupa dengan Kristus, karena melaluinya kemuliaan Tuhan semakin dinyatakan. Lalu caranya bagaimana? Caranya kenalkan Tuhan kepada orang lain, sehingga kemuliaan Tuhan itu increasing, ever increasing glory. Itu makin terjadi, sehingga perjalanan iman kita sebagai orang percaya itu semakin menggairahkan. Pak, tidak sesimpel itu, betul. Tapi bukan saudara yang mengerjakannya sendirian atau saya mengerjakan sendirian. Kita hanya alatnya saja. Suami istri sekarang sudah punya anak. Dan anaknya mungkin sekitar sudah 2 tahun, saudara-saudara. Saya percaya bahwa Tuhan kita Allah yang hidup. Amin. Mission within me. Misi di dalam diri kita. Kalau kita kenal Tuhan, kita kenalkan Tuhan kepada orang lain. Sesimpel, sesederhana apa yang kita bisa lakukan. Just do it. Karena Tuhanlah yang akan memakai saudara dan saya. Mari kita berdoa bersama-sama. Saya minta pemain musik maju ke depan. Saudara, sebenarnya saya persiapkan lagu ini, tapi saya nggak yakin dengan lagu ini ya. Kita pilih lagu yang tadi dinyanyikan sebelum firman Tuhan ya, menyenangkan hatimu ya.
lagu itu cocok dengan isi firman Tuhan. Sebelum kita menyanyikan lagu ini, saudara-saudara, ketakutan apa yang datang kepada kita sehingga kadang-kadang membuat kita menjadi stres, mungkin marah, tapi kemarahan yang kita tidak bisa ungkapkan. Perlu dengar firman Tuhan sehingga kita bisa mendengar Tuhan berkata, jangan takut. Ubahlah ketakutan itu menjadi ketakutan yang konstruktif, yang membangun. Ketika engkau memfokuskan kepada Tuhan dan kekuatannya dan apa yang kita bisa lakukan. Sekalipun itu seolah tidak menjawab, tapi just do it, lakukan saja. Saya gak yakin apakah Tuhan bisa sembuhkan atau tidak, tetapi saya lakukan karena Tuhan adalah Allah yang punya waktu untuk menyembuhkan orang itu. Dan saudara-saudara, kadang-kadang kita juga ketemu orang yang keras kepala, menjengkelkan. Dan kita tahu bahwa sepertinya sulit untuk orang itu berubah. Tapi saudara-saudara, kalau kita sebagai orang yang percaya, kita punya Tuhan, datang kepada Tuhan. Datang kepada Tuhan dan minta Tuhan berfirman melalui kita. Kita nyanyikan pujian ini, kita bangkit berdiri bersama-sama. Pulihkan hatiku dengan kasih-Mu. Bentuklah hatiku jadi seperti-Mu. Biarlah kemuliaan-Mu Engkau nyatakan di dalam setiap kami ketika kami semakin serupa dengan Engkau. Kami membawa menjadi berkat buat orang-orang, mendekat kepada Engkau, mendengar firman. Ubah hatiku seperti hati-Mu, kudus dan kenan bagi-Mu. Amin, haleluya. Bagaikan emas yang murni, bentuk hatiku selalu, biar ku menjadi cinta. Haleluya. Bebas dari semua yang jahat. Amin, amin, amin. Serupa dengan gambar-Mu, sucikan ku, kuduskan hatiku, Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin, haleluya, haleluya, haleluya. Pulihkan, pulihkan, ini menjadi doa kita. Pulihkan, pulihkan hatiku dengan kasih-Mu. Biarlah kasih Tuhan menjamah, melanda kita. Amin, haleluya. Hatiku jadi seperti-Mu. Kekudusan-Mu, kekudusan-Mu, biarlah
Kekudusan turun di tengah-tengah kami Tuhan. Tuhan ini hidupku, ubahkan hatiku seperti hatimu. Amin. Kudus berkenan bagimu. Haleluya. Bagaikan emas yang murni, Sentuh hatiku selalu. biar ku menjadi ciptaan baru, Bebas dari semua yang jahat, serupa dengan gambarmu. sucikan ku, kuduskan Hatiku Tuhan. Saudara-saudara, saya mau berdoa, mendoakan setiap saudara-saudara. Karena saya melayani Allah yang hidup. Saya menyembah Allah yang besar. Hidup di dunia ini sementara. Tapi di dalam kesementaraan itu Tuhan izinkan kita untuk berjumpa dengan orang-orang yang membutuhkan. Dan saudara-saudara jangan tinggal diam. Saudara harus melakukan misi Tuhan. Perkenalkan Tuhan. Mungkin benih itu kecil. Tetapi saudara tidak pernah tahu bagaimana benih itu kalau tumbuh. Saudara bisa menduga di dalam satu buah apel ada berapa biji. Tetapi saudara tidak pernah bisa menduga dalam satu biji akan menghasilkan berapa buah apel. Yang kita kerjakan adalah menabur, menabur, dan menabur. Besok akan ada bisnis stok, saudara-saudara. Setelah sekian waktu kita tidak pernah melakukan lagi. Kita coba lakukan untuk menjadi berkat. That's all. Dengan apa yang kita bisa. Dengan apa yang kita punya. Kebetulan kita punya koneksi. Sehingga kolegi bisa datang. Lakukan tanpa rasa beban. Sebab kita menyembah Allah yang hidup. Allah yang besar. Dan pagi hari ini kalau ada di antara saudara-saudara yang membutuhkan dukungan doa, membutuhkan doa. Saudara sedang memikul sesuatu atau sedang saudara menghadapi sesuatu. Saudara-saudara, rumah ini adalah rumah Tuhan, bukan rumah saya. Tempat di mana kita berseru memanggil nama Tuhan. You are most than welcome. Saudara sangat disambut untuk saudara terbuka di hadapan Tuhan. Kalau ada di antara saudara yang membutuhkan doa, saya mengundang saudara-saudara untuk mengangkat tangan di hadapan Tuhan. Untuk kita berdoa bersama-sama. Apapun yang kau sedang hadapi, saudara-saudara, mari kita datang kepada Tuhan. Kalau Tuhan bisa membebaskan bangsa Israel melewati laut Teberau, Tuhan juga bisa menolong kita, membebaskan kita. Allah yang sama, Allah yang kita sembah, Allah yang hidup, Allah yang kita layani. Fokus kepada Dia dan jangan fokus kepada keterbatasan kita. Dan izinkan Tuhan melakukan sesuai dengan caranya. Bagi saudara-saudara yang ingin didoakan, saudara dengan rendah hati angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Dan mari kita akan datang kepada Tuhan dan berdoa. Haleluya, terima kasih buat tangan-tangan yang terangkat, saudara-saudara, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Engkau melihat umat-Mu ya Tuhan. Firman Tuhan sudah ditaburkan. Dan kiranya Tuhan Engkau bekerja, Roh Kudus bekerja.
benih yang sudah ditaburkan bertumbuh di tanah yang gembur. Saat ini kami mau berdoa buat setiap saudara-saudara kami yang mengangkat tangan di hadapan-Mu. Engkau nyatakan diri-Mu. Firman Tuhan adalah ya dan amin. Kiranya Roh Kudus menolong agar menambahkan iman kepada kami. Kami mau berdoa apapun yang sedang ditanggung, sedang didoakan. Kami berdoa supaya Tuhan Engkau menyatakan sekali lagi firman-Mu kepada kami, untuk kami mengalami firman Allah yang hidup. Kami berdoa Engkau nyatakan pertolongan-Mu kalau kami membutuhkan pertolongan. Kalau Engkau melihat kami membutuhkan sesuatu yang lain, kami mau berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Kiranya Tuhan Kau nyatakan diri-Mu ya Tuhan, nyatakan kuasa-Mu Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa kalau ada di antara kami yang sebenarnya kami tahu bahwa Tuhan sedang pakai kami untuk menjadi alat Tuhan, kepanjangan tangan Tuhan. Berikan kami keberanian ya Tuhan. Berikan kami keberanian untuk memperkenalkan Engkau kepada orang-orang ini Tuhan. Sekalipun mereka keras kepala, sekalipun mereka menjengkelkan, Tuhan berikan kami belas kasihan-Mu. Tuhan berikan kami beban itu Tuhan, untuk kami memperkenalkan Engkau. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur. Dan Tuhan Kau berkati setiap kami, pakai jemaat-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Tuhan Yesus berkati saudara-saudara. Saya serahkan Devita. Shalom semuanya, happy Sunday. Sebelum pengumuman hari ini kita akan berdoa terlebih dahulu untuk persembahan. Saya boleh minta tolong Henny, pimpin doa persembahan. Mari teman-teman kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini Tuhan, hari yang sangat baik ini Tuhan. Sebentar lagi Tuhan, kami berdoa Tuhan untuk tangan-tangan yang akan memberi Tuhan, sedikit dari kami Tuhan untuk perpanjangan tangan-Mu, untuk pekerjaan-Mu saja Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur, amin. Oke, saya akan berikan waktu terlebih dahulu untuk setiap saudara bisa memberikan persembahan. Untuk persembahan bisa diberikan secara online melalui transfer ke rekening yang tertera di depan ini ya. Atau mungkin biasanya kita tempelkan di balik kursi. Nah, sambil saya akan bacakan satu ayat di 1 Tawarikh 29 ayat 14. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini. Sebab daripadamulah segala-galanya, dan dari tangan-Mu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Terima kasih untuk setiap saudara yang sudah memberikan persembahan bagi gereja kita. Dan untuk pengumuman minggu depan, tadi yang sudah disinggung sama Pak Agus juga, ada acara spesial dari SIF Business Talk ya, mungkin bisa ditampilkan di depan juga. Nah, untuk Business Talk ini sendiri akan disampaikan oleh Mr. Liki Sutikno. Nah, pasti bertanya-tanya siapa sih Liki Sutikno ini ya? Mr. Liki Sutikno ini adalah salah satu leader dari SIF yang berada di Shanghai. Jadi Mr. Liki ini adalah sosok yang dekat ya dengan kita, karena kita adalah cabang SIF yang berada di Indonesia. Nah, untuk Liki Sutikno sendiri, dia ini adalah chairman dari Kamar Dagang Indonesia yang berada di China. Nah, mungkin bisa ditunjukin juga berikutnya ya, slide berikutnya. Di foto satunya. Nah, jadi dia sendiri ini sudah punya 25 tahun experience di berbagai bidang. Dan hebatnya sendiri, dia itu juga memimpin USA Invested Company dengan 3 pabrik. Sudah selama 20 tahun. Kalau saudara bisa lihat foto di sini ya, ini dia ini sedang ada workshop dengan Pak Luhut Binar Panjaitan. Dia ini salah satu minister di Indonesia, sama juga Ridwan Kamil. Jadi nggak main-main profilnya. Maksudnya bukan sosok yang biasa, tapi kita punya kesempatan yang besar untuk bisa besok ya, hari Senin ini bisa bertemu langsung secara tatap muka dengan beliau. Nah, ini tema yang akan disusung, bisa dilihat slide sebelumnya. Nah, itu stay competitive and scale up. Bagaimana dengan kondisi sekarang yang penuh persaingan, dan mungkin kita setiap dari kita yang punya bisnis sendiri ya, bagaimana kita bisa stay kompetitif dan juga bisa berkembang lebih lagi. Nah, terus kan pertanyaannya nih, wah
Devita, aku nggak punya bisnis nih, aku mungkin di bidang dokter atau di bidang fashion atau di bidang desainer, nggak cocok nih kelihatannya datang besok ya. No, kita kalau punya kesempatan untuk ketemu dengan orang yang hebat, sehebat Mr. Liki ini, dan benar-benar bisa langsung face to face kayak gitu ya, kita tuh harus bisa datang, kita bisa belajar dari habitnya dia, dari personality-nya dia, nggak ada yang sia-sia, nggak ada batasan dalam belajar. Jadi besok, kalau misalnya teman-teman nanya, temen aku kelihatannya nggak cocok deh, aku nggak punya bisnis di China, nggak ada hubungannya. Enggak kok. Setiap dari kita pasti bisa belajar dari sosok yang hebat seperti Mr. Liki ini. Jadi teman-teman mungkin yang bingung mau ngajak temennya atau enggak, ajak aja. Pasti akan ada kesempatan untuk belajar di Business Talk besok. Nah, jadi buat teman-teman yang belum daftar bisa langsung daftar ya. Nanti linknya akan kita share lagi, atau mungkin kalau bingung bisa tanya sama kakak-kakak yang di sini ya, leaders-leadersnya juga untuk bisa langsung join besok. Nanti acaranya akan dimulai jam 6 sampai jam 9 ya. Nanti kita akan provide snack, tapi supaya lebih efektif nanti kalian bisa dinner dulu ya, makan dulu sebelum datang, karena acaranya akan langsung lanjut sampai malam gitu. Tapi kita juga nyediain snack untuk besok. Di sini ya, di kabinet jam 6 sampai jam 9. Oke, untuk hari Senin itu ya, untuk hari Selasa kita tetap ada more. Seperti biasa kita encourage teman-teman juga untuk bisa hadir. Di hari Kamis kita juga ada KTB umum, nanti untuk detailnya biasanya akan di-share di grup masing-masing. Nah, di hari Sabtu kita sudah mulai mengadakan juga KTB mahasiswa ya. Di hari Sabtu jam 6.30 di sini juga kita juga encourage teman-teman untuk bisa mulai invite temannya atau info-info nih kalau ada teman-teman yang masih mahasiswa juga bisa untuk hadir di KTB mahasiswa ini. Dan juga ada dua pengumuman tambahan hari ini. Yang pertama sebenarnya SIF ini kan yang kita sewa ini kan lantai 3 sama lantai 6 ya. Jadi kita untuk yang toilet yang bisa digunakan itu kalau bisa nanti di lantai 3 sama lantai 6. Kalau memang terpaksa untuk gunakan toilet lantai lain itu bisa kita bantu untuk jaga kebersihannya. Itu ada pengumuman tambahan dari pemilik gedung ya. Lalu hari ini kita juga mendapatkan berkat konsumsi, nanti jangan pulang dulu, kita makan bersama untuk bisa saling sharing, saling cerita-cerita juga. Ini ada berkat dari Kevin yang hari ini berulang tahun. Itu aja sih pengumuman dari saya kembalikan ke Pak Agus. Ya saudara-saudara, mungkin tidak minggu ini tapi minggu depan kalau ada yang saudara punya kesaksian saudara-saudara, kita akan buka ruang kesaksian karena seringkali kita perlu belajar ya dari orang lain ya saudara-saudari, dan saya diberkati Tuhan, saya diingatkan juga bahwa tidak ada perkara terlalu kecil untuk disaksikan tentang Tuhan, tentang cinta kasih Tuhan. Dan kita akan bisa lakukan minggu depan begitu saudara-saudara, untuk juga ngetes ini apakah value kita ini dijalani atau enggak. Trust, encouragement, spirit led, purposeful life, acceptance, no judgment. Itu apakah benar-benar kita jalani? Kalau kita rasa malu, kayaknya masih ada judgment nih kayaknya. Kayaknya kurang ada acceptance nih. Jadi saudara-saudara minggu depan, saudara-saudara kalau ada sesuatu yang Tuhan kerjakan, saudara alami, saudara-saudara bisa saksikan melalui kesaksian kita, ada orang-orang yang bisa dibangunkan, diingatkan. Jadi tidak ada yang terlalu remeh untuk disaksikan. Karena Tuhan punya maksud untuk setiap kesaksian itu. Itu saja yang saya ingin tambahkan dan kita akan lakukan minggu depan. Dan jangan pulang karena akan ada makan bersama-sama. Ini enggak COVID lagi ya saudara-saudara, boleh makan bersama-sama. Oke, kita akhiri ibadah kita. Mari bangkit berdiri saudara-saudara. Sekali lagi saya juga menyambut setiap saudara-saudara yang sudah hadir. Terima kasih yang sudah datang on time dan yang sudah mempersiapkan pelayanan, Sunday School, semua berjalan dengan baik. Dan terima kasih juga selama saya tidak ada di tempat yang sudah menolong, membantu Ibu Lili untuk bisa berjalan dengan baik pelayanan. Terima kasih semuanya, Tuhan Yesus memberkati. Dan mari kita akan akhiri saudara-saudara ibadah kita. Ya, semua kayaknya terdiam nih ya.
Coba lihat kiri kanan dulu ya saudara-saudara, kayak wah, yang sudah lama tidak muncul katakan, wah aku kangen bro, aku kangen sis gitu ya saudara-saudara. Yang sudah sering jangan ngomong aku bosen, jangan ya saudara-saudara. Yang sering aduh aku seneng kamu selalu ada gitu ya saudara-saudara. Dan kita akan berdoa, mengucap syukur dan berdoa buat makanan yang sudah dipersiapkan. Saya minta tolong Ken bisa berdoa ya. Kita maju ke depan dan doakan untuk makanan yang sudah dipersiapkan. Tuhan memberkati keluarga Kevin Suteja yang menyediakannya, dan juga berdoa buat kita semua yang hadir pada pagi hari ini. Doakan juga untuk acara besok ya, Business Talk ya Ken ya. Okay. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih atas berkat-Mu pada hari ini Tuhan. Kami telah beribadah dari awal pertengahan hingga berakhirnya dengan baik Tuhan Yesus. Tuntunan-Mu luar biasa bagi kehidupan kami Tuhan. Kami mau berdoa untuk acara besok Tuhan yang akan dilaksanakan. Kami percaya bahwa Engkau hadir dan Engkau yang akan menuntun setiap kami yang hadir Tuhan Yesus, dan bisa acaranya berjalan dengan lancar Tuhan Yesus. Kami sebentar akan menikmati berkat-Mu juga Tuhan. Berkati keluarga yang telah menyiapkannya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, ini doa kami. Haleluya. Saudara-saudaraku, angkatlah tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya, dan Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan kepadamu damai sejahtera. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah studimu, diberkatilah apa yang Tuhan percayakan di tanganmu, sekalipun itu kecil. Tetapi ketika engkau belajar setia, maka Tuhan akan mempercayakan perkara-perkara yang lebih besar. Dan berjalanlah bersama dengan Tuhan untuk semakin dinyatakan kemuliaan Tuhan melalui hidupmu, dengan semakin serupa dengan Dia. Ketika engkau dianggap rendah, ketika engkau dianggap tidak dianggap sekalipun, engkau tetap belajar setia, belajar memberi yang terbaik, belajar meresponi serupa dengan Kristus, maka kemuliaan Tuhan semakin besar di dalam hidupmu. Dan perkenalkan orang-orang lain kepada Tuhan tentang Dia, betapa Dia mengasihi engkau dan saya, sehingga melaluinya engkau dapat melihat bagaimana hidup kita, hidupmu menjadi berkat bagi banyak orang. Dan terimalah seluruh damai sejahtera dari Allah Bapa, serta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan penghiburan oleh karena Roh Kudus kepada saudara dan saya mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kali yang kedua menjemput kita yang setia. Haleluya, amin. Jadikan aku indah yang kau pandang mulia, seturut karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Jadikan aku indah yang kau pandang mulia, seturut karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia, taat dan setia, taat dan setia kepadamu Tuhan. Amen. Happy Sunday, God bless you all.